Memulai investasi sedini mungkin untuk memberikan rasa nyaman dalam kehidupan di masa tua bisa menjadi pilihan bagi kaum milenial saat ini. Apalagi saat ini banyak produk investasi yang bisa dipilih berdasarkan kebutuhan dan minim risiko. Tetapi sebelum memulai investasi ada tips dan trik yang harus diperhatikan, seperti arus keuangan dalam kondisi aman, memulai dari yang dasar hingga memilih jenis investasi yang cocok. Hal ini untuk mencegah risiko penipuan dan kerugian saat berinvestasi. Sudah sekitar 9 tahun, Rina Kusniati secara konsisten melakukan investasi. Ia memilih investasi dalam bentuk logam mulia. Menurut ibu dua anak ini, investasi menjadi suatu keharusan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan bekal masa depan, salah satunya untuk biaya kuliah anak-anaknya kelak. Bagi ibu 32 tahun ini memilih investasi logam mulia karena emas adalah investasi jangka panjang yang dianggap menguntungkan. Selain itu, investasi ini mudah dilakukan dibandingkan saham dan sejenisnya yang jika tidak dibarengi dengan ilmu bisa merugi. Karena kan menurut kita itu yang nilainya lebih aman dari inflasi ya, jadi nilainya lebih aman, terus jangka panjangnya tuh lebih menguntungkan gitu kalau kita perlu bisa jual lagi gampang. Terus kita pernah juga tuh jual ada untungnya gitu, bukannya kalau rupiah kan pasti akan berkurang terus. Kalau jual emas tuh kita dapat untung. Berbeda dengan Willy Meridian, dosen sekaligus pengusaha ini justru lebih memilih berinvestasi di pasar modal. Menurutnya, investasi di pasar modal bisa memberikan keuntungan dalam waktu yang lebih pendek. Meski ia menyadari bahwa berinvestasi di pasar modal memiliki risiko yang tinggi. Namun, risiko itu bisa diantisipasi jika dibarengi dengan kegigihan, konsistensi, dan terus berlatih. Wah, kalau cuan sih mungkin udah gede Pak ya, kalau cuannya sih. Jadi ini emang kalau kita berinvestasi secara konsisten, itu sih hasilnya proven lah ya. Ini kan kalau investasi apalagi di pasar saham itu kan, apalagi kita tahu Indonesia 2045 ya kan, ya akan jadi negara dengan GDP paling besar nomor 4 gitu ya. Ya sebenarnya kita tinggal ride on aja dan sangat proven. Saya malah sekarang udah nggak kerja lagi secara di kantoran ya, emang udah fully entrepreneur, fully inilah trading lah kayak gitu. Itu semua nggak akan kejadian kalau saya nggak investasi sih. Data dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, perkembangan investor di pasar modal hingga akhir September 2021 mencapai 6 juta lebih single investor. Jumlah investor tersebut mengalami kenaikan 56,95% secara year to date. Menariknya, kenaikan investor didominasi generasi muda di bawah usia 30 tahun. Menurut perencana keuangan Robi Christie, hal yang lebih utama bagi pemula untuk memulai perjalanan investasinya adalah dengan menentukan tujuan. Dengan adanya tujuan akan membuat calon investor lebih termotivasi dan konsisten berinvestasi. Tetapi dalam memulai investasi perlu dibarengi dengan pemahaman, bukan sekadar ikut-ikutan. Hal itu untuk mencegah risiko penipuan dan kerugian saat berinvestasi. Karena sebenarnya banyak produk investasi yang bisa dipilih berdasarkan kebutuhan dan minim risiko. Buat yang masih awal, saranku adalah justru investasi yang leher ke atasnya dulu nih. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita belajar dulu ya, misalnya reksadana apa, saham apa, peer-to-peer apa, obligasi gimana gitu. Karena kalau kita mencemplungkan uang ke instrumen yang kita tidak mengerti ya, dan cuma berharap untung tok, apa bedanya dengan gambling, Mas? Spekulasi, bener nggak? Robi menyarankan sebelum memulai investasi, calon investor sudah bisa memetakan arus kas keuangan dalam kondisi aman. Sebab memulai investasi tidak langsung untung. Selain itu, dalam memulai investasi, sebaiknya dimulai dari yang mendasar seperti deposito, kemudian reksadana, berlanjut ke saham hingga instrumen lain yang lebih tinggi. Zai Ul Haq, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.